Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam renungan embun surgawi pagi ini, saya mengajak Bapak dan Ibu dan saudara-saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Nehemia pasal 1 dan pasal 2. Saya akan membaca Nehemia pasal yang pertama ayat 1 sampai 4. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susat, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, dan ada di dalam kesukaran besar, dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar, dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung. Selama beberapa hari, aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saya berikan tema renungan pagi ini adalah saat kita rindu dipakai Tuhan. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang termasuk saya berdoa sungguh-sungguh karena menghadapi masalah. Tapi berbeda dengan Nehemia ini. Karena sebenarnya Nehemia hidupnya itu sudah enak. Sebagai juru minuman raja. Kalau sekarang juru minuman presiden yang melayani presiden makan minumnya, pastilah gajinya tinggi, hidupnya pasti enak. Tetapi ketika Nehemia mendengar orang-orang yang ada di Yerusalem tercela, dalam kesukaran yang besar, temboknya terbongkar, pintu-pintu gerbang terbakar. Wow, walaupun dia hanya sebagai juru minuman raja yang tidak mungkin bisa membangun tembok Yerusalem dan membangun masyarakat yang di Yerusalem itu, tapi Nehemia terbeban. Maka dia kemudian duduk, dia menangis, berkabung beberapa hari, berdoa dan berpuasa. Memang dalam doanya tidak menyebutkan bahwa dia rindu dipakai Tuhan supaya dapat membangun tembok Yerusalem dan masyarakatnya di Yerusalem itu. Tetapi kalau kita melihat di pasal yang kedua, itu sangat jelas bahwa Nehemia sungguh-sungguh memang berdoa tentang apa yang didengar, yaitu berdoa tentang Yerusalem, tentang manusianya dan tentang temboknya itu. Terus sebabnya ketika raja bertanya, mengapa mau kamu muram? Kaget Nehemia. Lalu raja berkata, apa sih yang kamu inginkan? Lalu Nehemia tunduk kepala, berdoa sejenak dan kemudian menjawab. Apa jawab Nehemia? Kemudian jawabku pada raja, pasal 2 ayat 5. Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Luar biasa saudara. Inilah doa Nehemia yang rindu dipakai Tuhan untuk bisa membangun tembok Yerusalem dan juga pastilah masyarakatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doa Nehemia itu dimulai pada akhir musim gugur, yaitu pada bulan Kislev.
dan dijawab pada awal musim semi, yaitu pada bulan Nisan. Kira-kira ini 3-4 bulan. Walaupun setiap hari Nehemia itu selalu berdoa. Kalau sudah membaca ayat 11, dan biarlah hambamu ini berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku juru non raja. Rupanya Nehemia tiap hari berdoa supaya berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari raja itu. Dan baru 3-4 bulan dijawab oleh Tuhan. Kemungkinan saudara, setiap ketemu dengan raja berdoa seperti itu saudara. Kalau sehari 3 kali berarti 3 bulan itu 270 kali. Kalau 4 bulan 360 kali. Wow, luar biasa. Baru dijawab oleh Allah. Dan itu sungguh-sungguh akhirnya Nehemia dipakai Tuhan membangun tembok Yerusalem. Bahkan juga akhirnya juga dipakai membangun masyarakat di sana. Karena Nehemia kemudian diangkat juga sebagai bupati di sana. Bagaimana kita? Bagaimana saudara? Apa saudara juga rindu dipakai Tuhan? Berdoa seperti Nehemia itu. Walaupun secara akal tidak mungkin, tapi kalau Anda punya iman seperti Nehemia, berdoa seperti Nehemia, saya yakin Tuhan akan pakai saya dan saudara dengan luar biasa, dengan dasar nama Tuhan akan terus dimuliakan dan kerajaan Tuhan akan terus diluaskan melalui hidup, kehidupan, dan pelayanan saya dan saudara. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan terus memberkati kita senantiasa.